Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas proyek akhir kami yang berjudul Sistem Monitoring Suhu secara Real Time menggunakan Node MCU. Di sini anggota kelompok kami terdiri atas Aina Dafiq, lalu Fauzi Alifi, lalu saya Manyu Pristio, kemudian Muhammad Farizal, lalu ahli. Oke, next. Yang pertama adalah perkenalan. Eh, eh, ya, perkenalannya pertama adalah tujuan untuk pembuatan sistem ini. Ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kebutuhan dan fungsi yang akan digunakan dalam sistem yang akan dibuat secara mendetail. Kemudian adalah scope. Scope itu terdiri meliputi produk dari SRS ini akan diberi nama CEHU yang merupakan singkatan dari cek suhu. Nah, CEHU ini merupakan aplikasi yang berbasis Android dan iOS. CEHU dibuat dengan tujuan untuk menampilkan hasil deteksi suhu suatu ruangan dan tidak untuk mengatur suhu suatu ruangan. Baik, untuk selanjutnya Kemudian, yaitu definisi, akronim, dan abbreviation. Untuk istilah yang pertama yaitu SRS sendiri. Kami merancang SRS yang bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai kebutuhan dari sebuah perangkat lunak yang kami buat. Terus yang kedua yaitu software. Seperti yang kita tahu, software adalah perangkat lunak atau data program yang dapat dibaca, ditulis, dan disimpan dalam sebuah komputer. Yang selanjutnya yaitu hardware. Untuk hardware yaitu perangkat keras, yaitu yang dapat kita pegang bagian fisiknya dari sebuah komputer. Untuk yang selanjutnya yaitu interface atau tampilan antar muka, yaitu yang akan berhubungan langsung dengan user. Yang ketiga yaitu CEHU. CEHU adalah aplikasi yang kami rancang yang kepanjangannya yaitu cek suhu. Oke, selanjutnya untuk overview-nya. Aplikasi yang kami buat itu akan terhubung dengan ThinkSpeak API untuk mendapatkan datanya dari hardware yang dipakai. Yaitu setelah diproses di dalam hardware akan disambungkan atau dikirimkan ke ThinkSpeak API. Untuk antarmukanya, aplikasi kita itu mempunyai dua mode, yaitu mode malam dan mode normal. Terus untuk interface dari data suhu yang didapatkan untuk dapat ditampilkan, yaitu satu aplikasi hanya menampilkan suhu saat itu juga, dan suhu itu akan terus diupdate ke depannya. Terus yang kedua, aplikasi dapat menampilkan grafik nilai suhu yang diupdate terus-menerus. Oke, untuk overall description-nya itu meliputi yang ke satu produk perspektif, yang kedua interface, dan lain-lain, bisa dibaca ya. Oke, next. Untuk produk perspektifnya bisa kita lihat di blok diagram yang telah kita buat, yaitu di dalam suatu ruangan itu akan diukur dengan sensor suhu DHT22. Kemudian data dari sensor suhu itu akan kita
akan kita olah di Node MCU. Terus dari Node MCU akan mengirimkan data suhu yang telah diolah itu ke ThingSpeak. Dari ThingSpeak aplikasi akan mendapatkan fetch data dan ThingSpeak API. Terus itu akan ditampilkan melalui aplikasi Jehu. Baik, selanjutnya akan diteruskan teman saya Ali. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang interface-nya, yaitu perangkat lunak yang dibuat merupakan sebuah aplikasi yang dapat dijalankan di Android maupun di iOS, sehingga memiliki interface yang menarik. Aplikasi sendiri dibuat menggunakan React Native sebagai framework pembangunnya. Interface dari data suhu yang didapat akan ditampilkan dalam dua cara, yaitu yang pertama, aplikasi hanya menampilkan suhu saat itu yang diupdate terus-menerus. Lalu yang kedua, aplikasi dapat menampilkan grafik nilai suhu dari suhu sebelumnya dan suhu baru yang diupdate terus-menerus. Next. Lalu di sini kita membahas hardware interface. Spesifikasi hardware yang digunakan pada alat adalah Node MCU ESP8266 dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan CPU ESP8266LX106, lalu operating voltage sebesar 3,3 volt, lalu ada input voltage sebanyak 7-12 volt, lalu ada SRAM sebanyak 64 KB, lalu flash memory sebanyak 4 MB, lalu digital input output pins memakai 16 dan analog pins-nya yaitu 1. Next, nah, di sini spesifikasi hardware sensor suhu DHT22 yang digunakan pada alat adalah sebagai berikut. Yang pertama, operating voltage 3,5 volt mencapai 5,5 volt, lalu operating current 0,3 mA, measuring 60 UI standby. Lalu ada output serial data, terus temperature range-nya minus 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Lalu humidity range-nya 0% sampai 100%. Resolusinya yaitu temperature dan humidity both R16 bit dan akurasinya plus minus 0,5 derajat Celcius dan plus minus 1%. Next. Hardware untuk menjalankan software harus memiliki sistem operasi minimal Android 6,0 Marshmallow dan iOS 11 dengan penggunaan RAM di bawah 100 MB. Alasan dibelinya versi Android 6,0 Marshmallow adalah karena berdasarkan data dari Google, 94% pengguna Android menggunakan versi 6,0 atau selebihnya. Sehingga sistem ini memiliki peluang yang lebih tinggi agar bisa digunakan oleh user Android. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Ya, selanjutnya adalah mengenai software interface, di mana aplikasi sendiri akan diberi nama Jehu yang sudah dijelaskan tadi, bernama kependekan dari cek suhu, dan untuk nomor versi aplikasi yang pertama adalah 1.0. Next. Selanjutnya adalah penggunaan memori Cortens. Untuk hardware-nya sendiri, penggunaan RAM oleh mesin dibatasi tidak boleh lebih dari 64 KB, dan untuk penggunaan RAM dari software-nya sendiri, aplikasi tidak boleh lebih dari 100 MB dalam penggunaan RAM-nya. Selanjutnya adalah operation-nya. Ada dua menu utama yang ada pada aplikasi. Yang pertama adalah menu untuk memilih ID hardware yang akan dapat terkoneksi dengan baik ke aplikasi. Yang kedua adalah menampilkan data pengukuran suhu, menu suhu. Menu ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah menampilkan suhu saat itu yang nilainya terus diupdate terus-menerus. Yang kedua adalah menampilkannya dalam bentuk grafik nilai suhu dari suhu sebelumnya dan suhu baru yang terus diupdate terus-menerus juga. Selanjutnya set adaptation requirement, di mana data dari Node MCU akan dikirimkan dari ThingSpeak dan dari ThingSpeak akan disimpan ke lokal memori pada smartphone. Nah, pembersihan data pada lokal memori yang dilakukan dapat dipilih oleh user, dan pilihannya ada 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan tidak pernah. Selanjutnya adalah user karakteristik. Jadi target penggunaannya adalah
yang terutama adalah pemilik gudang dan pemilik hewan, karena pemilik gudang biasanya ada beberapa barang tertentu yang membutuhkan suhu tertentu juga. Begitu pula dengan pemilik hewan yang beberapa hewan masih memiliki suhu tertentu yang optimal untuk dia bisa hidup. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Inan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian overall description. Di bagian ini akan dibahas tentang fungsi, data flow diagram, dan software system attribute. Oke, untuk fungsinya, fungsi aplikasi sesuai dengan alur yang dijalankan yaitu adalah pertama, aplikasi memastikan bahwa data dari sistem pendeteksi suhu dapat ditemukan. Jika tidak ada, maka aplikasi akan memberikan pesan terkait data yang tidak dapat ditemukan. Jadi, aplikasi ini akan mencari alat pendeteksi suhu tersebut terlebih dahulu. Bila alat tersebut tidak terdeteksi, maka akan diberikan notifikasi di aplikasi tersebut. Yang kedua, terdapat pilihan seberapa sering nilai suhu harus diupdate. Yang ketiga, data yang didapat akan disimpan pada local memory dari device yang digunakan. Jadi data yang didapat dari ThingSpeak akan disimpan di local memory. Yang keempat, data yang tersimpan akan ditampilkan dengan dua skema, yaitu data nilai suhu secara real time pada saat itu juga, dan data nilai suhu saat itu dan sebelumnya yang dikemas dalam grafik. Jadi suhu yang sebelumnya telah masuk itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Yang kelima, terdapat fitur untuk menghapus data yang ada pada local memory secara otomatis. Baik, untuk selanjutnya ini adalah data flow diagram. Jadi ini, maaf kalau agak buram, di sini ada suhu dari sebuah ruangan. Jadi suhu ini masuk sebagai input ke sensor DHT22. Sensor DHT22 itu kemudian akan memberikan sinyal analog ke Node MCU ESP8266. Sinyal analog tersebut kemudian diterima oleh Node MCU lalu dikonversi menjadi digital. Lalu masuklah sinyal digital. Sinyal digital tersebut dikonversi dengan library DHT22 pada Arduino untuk dijadikan Celsius ke dalam satuan Celsius. Lalu didapatilah data suhu Celsius. Lalu data suhu Celsius tersebut dienkripsi dan dikirimkan dengan menggunakan protokol HTTPS ke ThingSpeak IT Cloud. Di ThingSpeak ini, data suhu Celsius tersebut yang telah dienkripsi disimpan ke dalam database. Setelah disimpan, data suhu yang dienkripsi akan dikirimkan dengan protokol HTTPS juga ke smartphone. Lalu smartphone akan menerima data suhu yang terenkripsi tersebut dan mendekripsikannya. Jadi didapatilah data suhu Celsius. Data suhu Celsius itu kemudian ditampilkan. Setelah ditampilkan, user dapat melihat data suhu Celsius tersebut. Oke, selanjutnya adalah software system attribute. Yang pertama dari segi reliability. Jadi, aplikasi mampu membaca data dan menerjemahkannya pada interface dalam waktu kurang dari 1 detik. Untuk availability-nya, aplikasi memberikan pilihan untuk merefresh data jika data yang ditampilkan belum diupdate. Untuk dari segi security-nya atau keamanannya, komunikasi dengan server dienkripsi dengan protokol HTTPS tadi. Untuk maintainability-nya, penampilan data dapat diubah atau ditambahkan. Untuk portability-nya, aplikasi ini dapat berjalan di sistem operasi Android dan iOS. Oke, mungkin cukup sekian presentasi RSK dokumen RSS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.